Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, mari kita buka taklim ini, kajian ini, daurah ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daurah yang kelima ini, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Sulaiman dari pulau terpencil di NTT di sana. Tapi kita kenal beliau adalah orang-orang yang punya ilmu yang luar biasa dan pengalaman dakwahnya juga yang luar biasa di pedalaman. Kami persilakan Ustaz Saiful Sulaiman. Tafadhol. Syukran Assalamualaikum barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, jemaah kajian daurah pada siang Kamis hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menitipkan ruh di dalam jasad ini. Menandakan rezeki kita, kebutuhan-kebutuhan kita yang lain masih dibekal dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sisa-sisa hidup ini mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk bermuraqabatullah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Qadarallah wa masyafa'al Pak Sekum. Ini teman-teman yang seluruh di Indonesia, saya sebenarnya kaget nih Pak Sekum kabari ini dadakan ini. Kalau hari ini ada sopir dadakan, ya saya nih tukang untuk kuliah 7 menit dadakan. Sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada kekuatan, tidak punya ilmu kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya yang isi ini para asatid, guru-guru kita yang lebih senior, orang tua kita Kiai Syuda Bahri, kemudian guru kita yang paling pengalaman, bacaannya banyak, minimal setiap hari 8 jam, Ustadz Farid Ahmad Oqbah dan ustadz-ustadz yang lain. Kita hanya dai yang terpencil pedalaman yang barangkali sedikit sekali pengalaman. Alhamdulillah, saya mengenai keadaan kita hari ini, wabah ini yang sebagaimana yang kemarin Ustadz Farid katakan, negara itu biasanya rontok itu 3 peperangan, kemudian wabah dan kudeta. Saya teringat flashback sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab dalam perang Tustar. Itu peperangan sangat melelahkan. Bagaimana keadaan kaum muslimin pada waktu itu nggak mampu menembus benteng Tustar. Berhari-hari mereka berada di luar benteng. Panglimanya Abu Musa al-Ash'ari pada waktu itu. Dalam keadaan yang keterjepitan itu, ada satu anak panah yang ditembakkan dari dalam benteng. Tepat di depan panglima. Dan di dalam panah itu ada tulisan. Saya ini adalah orang yang dizalim oleh raja saya. Kalian, saya tahu orang Islam adalah orang yang amanah. Dan saya akan tunjukkan kalian satu-satunya jalur. Dan kalian akan memenangkan pertempuran ini. Dan kalian harus menjamin kehidupan saya dan keluarga saya. Tersebutlah seorang sahabat yang memang Umar bin Khattab menitipkan kepada Panglima, jangan sertakan sahabat itu. Siapakah sahabat itu? Dia adalah Majza' bin Saur. Ini sahabat ini Masya Allah sangat tangguh. Di satu orang sahabat mampu membunuh 100 orang prajurit. Diutuslah 100 orang pasukan yang jago berenang. Saat perintahkan
Di dalam surat itu memang ditulis ada satu jalur sungai yang kalian harus lewati. Dan pertarungan menyeluruhi gorong-gorong sungai itu arus yang begitu deras untuk sampai ke mulutnya masuk ke dalam benteng. Dibentuklah pasukan 100 orang dengan peralatan senjata seadanya, pakaian tidak berat-berat. Masuk waktu subuh, jam 3 kurang sepertiga malam, Sa'ad bin Saur beserta para sahabat. Melewati lorong-lorong yang mematikan itu. Setelah sampai di mulut gua, Sa'ad bin Saur sudah lihat di dalam. Dia menghitung lagi pasukannya. Ternyata dari 100 orang itu, yang lebih banyaknya syahid. Nggak mampu melewati arus derasnya lorong-lorong yang ada di sungai itu. Hikmah dari kisah ini, kalau kita lihat keadaan kita hari ini, saya membawakan 3 prinsip untuk kita keluar dari keadaan yang sulit ini. Kalau kita flashback keadaan kita, umat Islam, memang kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nusratullah, bantuan dari Allah. Dalam keadaan memang kita harus dijepit dulu. Kita dalam keadaan ditindas, dizalimi. Kalau istilah Pak Sekum itu desakralisasi. Nah, hari ini tadi malam kami di Masjid Besar saya sampai menangis dalam doa kunut itu. Itu dimarah-marahi ketua MUI seluruhnya sama pemerintah, polisi, harus ditutup total. Jadi seolah-olah ruang gerak kita dalam ibadah itu dihentikan total, diamputasi. Saudaraku para ikhwan sekalian seluruh Indonesia, teman-teman, dalam keterjepitan inilah biasanya Allah turunkan bantuan. Ada 3 prinsip. Yang pertama adalah pancarkan dalam diri kita bahwa kita harus beroptimis dan gembira. Letakkan dalam kolbu kita sebuah bunker sehingga dibombardir apapun dari luar, bahwa kita harus optimis bahwa segala sesuatu datang dari Allah, dan persoalan ini, polemik ini, jundun min junudik berupa COVID-19 ini, insya Allah, Allah yang mengetahui hakikatnya, dan Allah pula lah yang akan mengangkatnya insya Allah. Saudaraku, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pancarkan optimisnya, kegembiraan kita sebagai umat Islam berbeda dengan kaum kebanyakan. Bahwa kita tuh mampu dengan keadaan ini. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaik qabla an khuluqas samawati wal ard bi 50 alf sanati wa arshuhu alal ma'i. Fa hadza taqdiruhu wa kitabatahu bil qalamil maqadir." Allah telah menetapkan ukuran-ukuran. Seluruh takdirnya itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Arasnya di atas air. Dan ketetapan-ketetapan itu telah ditulis dengan kalam. Artinya kita ketika merespon berita ini, jangan sampai kita panik, takut yang luar biasa. Sebagaimana orang-orang kebanyakan. Jujur kami di Indonesia Timur itu minoritas. Jadi ketakutan sehingga orang-orang awam, orang Islam itu melata. Seolah-olah kita ditekan, dibatasi ruang gerak. Jujur, hati kita menangis. Tetapi di saat keterjepitan inilah kita harus yakin Allah akan beri pertolongan. Hadirin, teman-teman se-Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah fikih yang mengatakan al-amru idza doka ittasa'a wa idza tasa'a doka. Urusan itu kalau menyempit maka dia meluas. Dan kalau meluas maka dia menyempit. Misalnya soal sholat. Kalau kita berada di dalam kota aman, kita tidak boleh menjamak sholat. Biasa saja. Tetapi ketika kita musafir, maka kita sholat itu boleh dikasarkan. Seperti itu kaidahnya. Urusan itu kalau menyempit maka meluas. Dan kalau meluas maka menyempit. Oleh karena itu keterjepitan itulah Allah membuka peluang. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana perang Khandaq pada waktu itu. Rasulullah memberikan batasan maksimal hanya 6 hari. Menggali parit setengah kota Madinah, kedalaman 3 meter, lebar 6 meter. 6 hari di musim yang sangat dingin. Bagaimana mujahadahnya para sahabat pada waktu itu?
Allah menurunkan satu surat khusus Al-Ahzab dalam perang Khandaq ini, yaitu partai-partai, golongan-golongan. Ada konspirasi besar pada waktu itu. Orang-orang Yahudi Khaybar, Nasrani Najran, dan orang-orang Quraisy, sehingga terkumpullah pasukan sekitar 10.000 menyerang Madinah Al-Munawwarah yang kita cintai. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mukjizat terjadi saat keterjepitan itu. Allah melukiskan dalam Al-Quran, wa iza za'atil absar, dan ketika mata kalian membelalak, wa balagatil qulubul hanajir, dan jantung kalian sudah sampai ke tenggorokan. Wa tazannuna billahi zununa, dan kalian mulai bersangka buruk terhadap Allah. Hunalika abatulil mu'minun, di tempat dan waktu itulah orang-orang beriman diuji. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kita ingat kisah-kisah. Di manakah Rasulullah menjanjikan kemenangan? Di saat keterjepitan, di musim dingin, makanan tidak ada. Ada satu bongkahan batu. Ya Rasulullah, ada bongkahan batu, kami tidak mampu memecahnya. Rasulullah mengambil segenggam palu atau pemberat pada waktu itu. Ini ungkapan obsesi Rasulullah. Obsession Rasulullah. Beliau memukul dengan pukulan pertama. Beliau mengatakan Romawi akan kita bebaskan. Pukul yang kedua, beliau katakan Persia akan kita bebaskan. Saudaraku, di manakah Allah menjanjikan kemenangan? Di manakah Rasulullah menjanjikan keluar dari suatu keadaan sulit? Di saat umat Islam diterjepitkan, ditekan, dihalau gerak ibadahnya. Di saat itulah Allah memberikan kemenangan. Saya membaca sebuah majalah Newsweek tahun 1993. Seorang Presiden Bosnia Herzegovina ketika diwawancara. Bagaimana keadaan wahai Presiden dengan keadaan Bosnia yang sudah mati diserang oleh Serbia? Beliau menjawab dengan optimisme itu, menjawab, yang memenangkan pertempuran ini bukan orang yang banyak yang mati. Tapi yang memenangkan pertempuran ini adalah siapa yang lebih lama dan bertahan di dalam hidup dia. Hadirin, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip kita harus beri optimisme, yakin kepada Allah. Siapa yang bertahan hidup lebih lama, kuat hubungan dengan Allah, dan dalam keadaan sulit inilah dia harus gembira bahwa di saat inilah orang iman, orang mukmin akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip pertama. Prinsip yang kedua adalah berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh musuh-musuh kita. Saya teringat waktu daurah di Ciseeng, Ustadz Farid menjabarkan bahwa ada 5 musuh orang Islam. Salah satunya itu munafik, orang musyrikin, dan orang-orang kafir. Dengan adanya situasi saat ini, saya sampai seolah-olah terlalu luhuluf gitu, berlebihan. Menyamaratakan seluruh ibadah. Bulan Ramadan belum tiba, belum tahu lagi keadaan penyakit ini, sudah diberi ultimatum. Ini ruang gerak Islam seakan dibatas. Sedih, miris hati kita. Jadi kita umat Islam, berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh orang-orang kebanyakan. Itulah umat Islam, tetapi tidak berlebihan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. 143 tambah 143 itu 260. Berapa ya? 143 tambah 286. Subhanallah. Jibril Allah perintahkan untuk letakkan ayat tawassut ini, ayat objektif ini di tengah-tengah dari jumlah total surat Al-Baqarah. Dan ayat ini perintahkan kepada kita umat beriman harus bersikap objektif dalam menyikapi persoalan ini. Tidak boleh panik sama sekali atau tidak boleh lemah sama sekali. Bersikaplah tengah-tengah. Wasat, tawassut. Bagaimana kita berpikir yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain? Saya teringat sebuah kisah di dalam perang Yarmuk. Bagaimana Khalid bin Walid pada waktu itu dengan pasukannya berhadapan dengan ratusan ribu pasukan Romawi. Kalau kita baca The Rule of Strategy, strategi perang, ternyata yang paling pertama memamerkan, menunjukkan perang konvensional itu orang-orang Romawi. Sudah dari dahulu tuh.
Pada saat yang sama, Khalid bin Walid tidak punya pengalaman di perang konvensional. Tetapi Khalid bin Walid beserta pasukannya mampu membaca strategi perang-perang konvensional. Tetapi mereka punya pengalaman di perang gerilya. Sebaliknya pasukan Romawi, mereka tidak punya kemampuan di perang gerilya. Hanya mereka mampu berperang di perang konvensional. Itulah kehebatan orang beriman. Dengan kecerdasan yang Allah beri kepada dia sebagai orang ulil albab, Khalid bin Walid mampu menguasai dua keadaan. Mampu menguasai, memahami perang konvensional, dan mampu menguasai perang gerilya. Jadi Khalid bin Walid tidak melatah dengan cara berpikir orang kebanyakan. Dia yakin kepada keyakinan dia, dan dia punya strategi yang jitu, sehingga pemikiran orang, himbauan orang, rayuan orang, doktrin orang, dia tidak melatah, apalagi dia tidak terperdaya. Ini pembelajaran buat kita hari ini. Bahwa setiap keadaan yang kita sebagai umat beriman hakul yakin bahwa segalanya datang dari Allah. Jangan melatah dengan media yang seolah-olah menakuti sama sekali. Sehingga kita hidup tidak lagi tawakal sama Allah. Hanya pasrah takut dengan kematian. Ibadah jadi tidak mau, tidak semangat, hanya di rumah saja. Ini tidak bisa. Ini yang tidak boleh. Jadi berpikirlah dengan cara yang tidak dipikir oleh orang. Karena ini orang Islam, orang beriman, dia punya prinsip berpikirnya berbeda. Dan yang terakhir, yang perlu saya sampaikan adalah sesungguhnya prinsip yang ketiga, yaitu kita punya mindset maju, mindset menyerang, mindset berubah, harus lebih semangat. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Amanah Rasulullah sebelum meninggal, Usama bin Zaid untuk harus diberangkatkan. Qadar Allah Rasulullah meninggal. Seluruh para sahabat pada waktu itu termasuk Umar bin Khattab menegur sahabat yang paling mulia, yang paling pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bisa nggak usahlah berangkatkan Usama. Bagaimana mindsetnya pada waktu itu? Bagaimana pemikirannya si Abu Bakar As-Siddiq? Beliau katakan tetap berangkat, sehingga Umar pada waktu itu dipegang dadanya. Ajabbarun fi jahiliyati, wajabbanun fil Islam. Ya Umar, apakah engkau akan menjadi jagoan di masa jahiliyah lalu menjadi pengecut setelah engkau Islam? Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, kalau tidak ada satupun kaum muslimin yang berangkat, maka sayalah prajurit itu. Jadi mindset kita hari ini adalah mindset untuk maju dan menyerang, harus berubah. Apa pembelajarannya dari kisah ini? Supaya kita dalam keadaan terjepit ini, kita lebih dekat sama Allah, lebih kuat hubungan dengan Allah, harus lebih luar biasa. Inilah 3 prinsip yang harus kita yakini dan harus kita amalkan pada hari ini. Prinsip kita adalah yang pertama tadi, kita harus pancarkan terobsesi. Yang kedua, berpikirlah tidak sebagaimana yang dipikirkan oleh orang. Dan yang ketiga, kita punya mindset untuk berubah. Demikian kultum singkat atau singkat kami dari NTT pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah, semuanya datang dari Allah. Jujur, saya ini hanya dadakan saja. Kami tidak ada apa-apanya, yang benar hanya milik Allah. Salah diri pada kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Saiful Sulaiman. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini menu yang luar biasa. Hari ini kita diberikan pembelajaran tentang tauhid di tengah kesempitan, ya. Assalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kondisi yang kita alami di Indonesia seperti ini, mungkin secara umum kita rasakan ya, di mana terjadi dilematis bagi umat Islam untuk melaksanakan apa yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang sebenarnya disunahkan oleh Rasulullah SAW, tapi dalam kondisi seperti ini tidaklah dapat kita laksanakan ya, seperti sholat berjamaah di masjid ya. Kalau sholat berjamaah pun kita dianjurkan untuk merenggangkan, padahal Rasulullah anjurkan sawu sufufakum, luruskan
dan tertibkan barisan. Tetapi dalam situasi dan kondisi seperti ini juga dilematis ya, karena juga banyak ulama-ulama khususnya dari MUI yang menganjurkan kita untuk stay at home ya, untuk tinggal di rumah kan. Jadi itu adalah merupakan suatu yang dilematis. Walaupun seperti itu, kiranya kita sebagai umat Islam dianjurkan juga tetap istiqomah melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kita memang tidak bisa berjamaah di masjid karena berbagai macam hal, mungkin saddu dar'i, mencegah terjadinya sesuatu yang tidak inginkan, ya kita tetap melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan berjamaah di rumah itu merupakan suatu kekuatan tersendiri bagi umat Islam, mengingatkan kita bahwasanya rumahku adalah surgaku, mungkin seperti itu kita ambil hikmahnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita untuk melakukan sunnah Rasulullah jangan sampai pudar dalam kondisi seperti ini. Jangan kebiasaan kita berjamaah kemudian larut dengan kondisi kita tidak berjamaah gitu. Jadi keadaan ini perlu kita sikapi dengan lebih bijaksana, tawasud. Jangan sampai kita pesimis gitu. Pesimis sehingga rasa optimis yang semestinya kita miliki bagi umat Islam itu pudar dengan situasi dan kondisi ini seperti ini. Jadi walaupun kita melaksanakan sunnah Rasul di rumah, tetapi niat kita tetap melaksanakan sunnah Rasul. Kalau harus jamaah di masjid, ya insya Allah dengan kita niat seperti sholat di masjid, insya Allah pahalanya juga sama dengan ketika kita melaksanakan kegiatan sholat berjamaah itu di masjid. Ya. Di samping itu, ya mestinya kita sebagai umat Muslim yang berkepedulian, sebagaimana juga dilakukan oleh teman-teman yang lain, kita bisa sumbangsih, memberikan sedekah apa yang bisa kita berikan, dan karena as-shadaqatu tudfi'ul bala'i rabbi, insyaallah asbab kita sedekah itu juga akan menghindarkan kita dari berbagai macam bala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita semua. Mungkin itu kiranya yang dapat kami sampaikan. Intinya adalah kita semoga tetap istiqomah melaksanakan syariah sunnah Rasulullah SAW dalam situasi dan kondisi apapun. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Baidil Aryadi. Mudah-mudahan dengan demikian di tengah kesempitan kita diberi kelonggaran, ya. Amin. Dan insya Allah kita memperoleh kemuliaan karenanya. Teman-teman sekalian, mari daurah ini kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.